Salam sejahtera, sahabat vitamin jiwa dimanapun Anda berada. Kita akan bersama-sama menghimpun kuat di dalam Tuhan pada saat ini dengan tema Dancing with God. Sahabat yang terkasih, firman Tuhan akan kita baca sebagai sebuah landasan refleksi kita. Terambil dari Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat mengatakan demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat, adakah di antara Anda yang hobi berdansa? Menari berpasangan dua orang. Ada hal menarik yang kalau kita perhatikan menjadi kunci kesuksesan orang berdansa. Yakni kalau satu orang memimpin dan satu orang yang lain mengikut, memberi diri dipimpin. Jadi ingat pengalaman lucu tapi juga sedikit bodoh begitu yang saya alami pada saat belajar Polonaise. Itu budaya yang dari kecil saya tidak akrab. Tetapi ketika kami di tahun terakhir kuliah, di masa kami mau perpisahan, ada sebuah acara Polonaise dan semua diwajibkan berpasangan. Saya berdansa dengan seorang kawan dari NTT, dia ahlinya dan saya tidak bisa apa-apa. Ketika kami berdansa, kami berpegangan, lalu kemudian saya memimpin, dia memimpin, kami tarik-menarik, kaki kami saling injak, dan jadi kejadian yang sangat lucu dan sekaligus bodoh. Sebuah pengalaman, kawan saya mengatakan, saya yang pimpin, kamu ikut. Dengan begitu, maka dansa itu dapat terlaksana dengan baik. Kelucuan, kebodohan dapat diatasi. Sahabat yang terkasih, relasi kita dengan Tuhan seperti orang berdansa. Alkitab memberitahukan Tuhan itu adalah Tuhan yang relasional. Bagaimana berelasi dengan Tuhan di tengah kehidupan ini? Saya mengibaratkannya seperti orang berdansa. Tuhan yang memimpin, kita yang ikut. Tapi tidak jarang dalam kehidupan ini, kita bertindak seperti saya yang bodoh tadi. Kita mau ikut-ikut memimpin dan tidak mau dipimpin. Lalu terjadilah tarik-menarik antara Tuhan dengan kita. Lalu kehidupan tidak dapat dinikmati kembali. Sahabat, saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan memimpin kita. Yesaya mengungkapkan dalam 4 kalimat aktif. Tuhan adalah Tuhan yang sangat aktif memimpin kita. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan itu dinyatakan dalam 4 kata. Bertingkat. Yang pertama dia mengatakan, aku mau menggendong kamu. Di balik kata menggendong, ada sebuah ungkapan kasih. Aku mau mengambil kamu menjadi bagian dalam kehidupanku. Aku mau menggendong kamu. Seperti seorang ayah, seperti seorang ibu menggendong anak-anaknya. Dalam kata menggendong itu ada sebuah keaktifan Allah, keaktifan kasih. Lalu ia mengatakan juga, sampai kapan ia mau menggendong kita? Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku mau menggendong kamu. Dan yang kedua, kemudian ia mengatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Bukan sekedar menggendong, tetapi menanggung. Menanggung itu menjamin.
Menanggung itu menopang. Menanggung itu mengambil alih apa-apa yang perlu, yang menjadi bagian kita, yang kita tidak sanggup. Aku mau menanggung kamu. Kata aktif yang ketiga dikatakan, aku mau memikul kamu. Menggendong, meningkat, menanggung, meningkat lagi, memikul. Memikul itu artinya menanggung beban pada dua sisi. Kalau orang memikul, ada beban di depan, ada beban di belakang. Ketika bebanmu makin berat di dalam kehidupan ini, aku mau memimpin kamu. Aku mau memikul kamu. Kata memikul itu merupakan pemberian diri yang luar biasa di tengah beratnya kehidupan yang harus kita lewati. Dan yang terakhir, untuk apa semua itu dilakukan? Menggendong, menanggung, memikul. Satu-satunya yang menjadi concern Tuhan dalam kehidupan ini adalah keselamatan kita. Aku mau menyelamatkan kamu. Sahabat, kalau kita punya Allah yang mengasihi kita sedemikian rupa, menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan, maka perjalanan kehidupan tidak perlu kita takutkan lagi. Ibarat berdansa, kita berdansa dengan Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin kita. Mari bergerak dalam pimpinannya. Maka Ia membuka semua jalan kita. Itu sebabnya Don Moen membuat sebuah lagu. He will make a way. Dia buka jalan. Lagu ini dibuat oleh Don Moen, saudara-saudara, ketika hidupnya sangat berat. Dan ia percaya, asal ia mau berjalan bersama dengan Tuhan, membiarkan Tuhan memegang tangannya, memimpin dia, maka jalan selalu terbuka. Kita mungkin tidak melihat jalan itu, tetapi Tuhan yang memimpin kita melihatnya. He will make a way where there seem without a way. Dia membuka jalan bagi kita. Selamat berdansa dengan Tuhan, selamat mengikuti pimpinannya, dan izinkan Tuhan membuka jalan-jalan kehidupan kita. Sampai jumpa pada vitamin jiwa berikutnya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, Allah yang hidup, yang mencintai kami. Yang di dalam perjalanan ini mau berdansa bersama dengan kami, memimpin kami, menggendong kami, menanggung kami, memikul kami, menyelamatkan kami. Kami telah melihat, kami telah merasakan apa yang Tuhan kerjakan itu hari lepas hari. Juga salib Yesus yang kami lihat, yang kami rasakan menjadi bagian iman kami, membuktikan semua yang dinyatakan oleh Yesaya. Ajar kami untuk berjalan dalam pimpinanmu, ajar kami berdansa denganmu dan sedia Engkau pimpin selalu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang
rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan, Dia buka jalan.